Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat Hari Raya Paskah. Pada minggu hari ini kita beribadah merayakan peringatan Hari Paskah yang pertama, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya, dengan topik minggu dibangkitkan bersama Kristus. Kita percaya kepada kasih setia Tuhan karena penyelamatannya, bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama, yang diambil dari Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dalam mula kau curahkan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Paskah pertama hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tetapi hidup dan aku akan menceritakan tentang
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, muliakan Tuhanmu, haleluya. Puji juru selamatmu, haleluya. Pakai kuasa Tuhanmu, haleluya. Menerangi jalanmu, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, warta kita pada hari Minggu ini yang juga merupakan hari Paskah kita yang pertama. Adapun topik kita di hari Minggu yaitu dibangkitkan bersama Kristus, yaitu dibangkitkan bersama Kristus. Mari kita bersama-sama perhatikan beberapa warta kita. 2.1 Sermon Koordinasi Parhalado. Sermon Koordinasi Parhalado pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2 Sermon Week dan kategorial.
Sermon kategoral dan week dari tanggal 10 April sampai dengan 14 April 2023 berjalan seperti biasa. Dimohon agar jemaat mengikuti sermon tersebut. 2.3 Sermon week. Hari Rabu tanggal 12 April 2023 masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam, yaitu week 2 bertempat di keluarga N. Panjaitan Borusihaan, beralamat Gang Ransom nomor 93 RT 03 RW 01. Week 4 di rumah keluarga Y. Lumban Raja, Borusimanjuntak, alamat Komplek Budi Asri Blok D nomor 4 Jalan Pesantren. Sermon di week 6 di keluarga TM Sianturi M. Borusinulingga yang beralamat di Jalan Perum Binakarya 2A 74 RT 3 RW 19 Gunung Bentang Jaya Mekar. Kemudian di week 8 di keluarga R. Panjaitan R. Borisilitonga yang beralamat di Kampung Kiahapit Barat Jalan Pendidikan 2 RT 9 RW 9. Sermon di week di hari Kamis tanggal 13 April 2023 juga masuk pukul 19 WIB, yaitu di week 1 di keluarga besar Nyonya Desinaga S. Purun Manalu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 32F RT 2 RW 14 Asrama Basis. Kemudian week 3 di keluarga S. Nainggolan MPD Inang Situa LR Burusinaga SKM yang beralamat di Jalan Pojok Utara nomor 38 RT 02 RW 04. Di week 5, sermon di keluarga Situa Jehauta Gaul, Buru Pardede, yaitu beralamat di Perum Permana Indah, Jalan Bangbara nomor 77, RT 03, RW 13. Di sermon di week 7, yaitu di keluarga J.A. Purba, M. Borusimanjuntak, yang beralamat di Geraha Bukit Raya 3, F5, nomor 10. Kemudian yang terakhir, sermon di week 9 yaitu di keluarga Nyonya Siaan Burtampu Bolon yang beralamat di Komplek Taman Firdaus Blok E nomor 96 Paku Haji. Selanjutnya 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 April 2023 dalam setiap kebaktian kita akan melakukan persembahan bulanan untuk bulan April tahun 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5.1 Kebaktian Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Adapun rangkaiannya adalah A. Buah-buah ijuk. Pada hari Minggu 9 April 2023 gereja kita telah melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk pada pukul 5 subuh yang bertempat di gereja. B. Paskah pertama. Pada hari Minggu 9 April 2023 Paskah pertama, kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk 10.30 WIB. C. Paskah kedua. Pada hari Senin 10 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah kedua yang masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Yang D. Kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore pada tanggal 9 April 2023 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau kebaktian siang. 5.2 Kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan yang pertama Paskah sekolah minggu yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 waktu masuk pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai, tempat di gedung sekolah minggu. Adapun kegiatan, kebaktian, persembahan pujian, lomba-lomba, dan pembagian bingkisan. Dress code atasan warna putih. Diharapkan semua anak sekolah minggu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang kemudian kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, waktu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Pandiga Education Sport Cimahi. Kegiatan, kebaktian, games, pembagian hadiah lomba, berenang dan lain-lain. Adapun dress code seragam hijau kuning
sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang akan mengikuti kebaktian Padang harus mendaftarkan diri ke guru sekolah minggu. 5.3 Hasil basar Punguan Kur Ina Deborah. Punguan Kur Ina Deborah telah memberikan sumbangan kepada pembangunan hasil dari basar sebesar 4 juta rupiah. 5.4 Laporan Keuangan Huria dan Pembangunan. Laporan Keuangan Huria dan Pembangunan untuk periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 April 2023 akan dilaporkan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 berhubung Bendahara Huria izin pulang ke Bonapasogit karena ada keluarga yang meninggal. Demikian warta kita untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus bangkit, haleluya. Hari ketiga kebaikannya, sudah terbuka kuburannya. Yesus Raja kehidupan, dosa dan maut ditaklukkan. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Dengarlah kata malaikatnya, lihat
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyampaikan kepada kita salam hari ini. Selamat Paskah buat kita semua. Maksud Amang Pendeta seperti tahun lalu lah, ya. Hanya sekali setahun. Selamat Paskah. Apa itu tadi? Begitu ya. Selamat Paskah. Begini, Kristus bangkit. Wajahnya pun agak berbinar lah sedikit ya. Hari Jumat kita sudah agak menangis-menangis, pakai baju hitam, sekarang kita agak bersemangat lah sedikit. Selamat Paskah. Ya, tapi jangan terlalu dekat ininya. Pas pula yang dibenci di depannya, Kristus bangkit. Pura-pura Kristus bangkit tapi mau melampiaskan amarahnya ya. Kristus bangkit. Tahu nggak tong, dangi dah. Kristus bangkit, kita menang. Ini tong. Kristus bangkit. Ya, tapi nggak usah juga terlalu jauh-jauh. Ini nanti kena juga yang di depan. Kita menang. Iya. Kita menang. Iblis kalah. Ya, sebenarnya itu saja khotbah Paskah ini. Sudah bisa amin sebenarnya. Karena sudah selesai khotbahnya. Kita coba dengan sempurna. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Kita menang. Kalau kita coba Bapak Ibu melihat kronologi kebangkitan Kristus, maka pagi-pagi benar pada waktu itu, pada hari pertama sesudah Sabat, maka para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang disebut Ibu Yakobus, kemudian Salome, mereka pergi ke kuburan Yesus. Mereka berbincang-bincang di jalan menuju kuburan Yesus. Isema mengguling batu di hita. Siapa yang akan membuka batu itu bagi kita? Bukankah batu pintu kuburan Yesus itu besar dan berat, terbuat dari batu? Siapa yang akan membuka pintu itu bagi kita? Tetapi pintu itu telah terbuka dan dalam Injil Matius diceritakan bahwa malaikat telah membuka pintu itu. Malaikat telah membuka pintu bahwa Yesus telah bangkit. Bahwa Yesus telah menang. Bahwa Kristus tidak lagi dikungkung, ditaklukkan, ditundukkan dalam kuasa maut, dalam kegelapan, dalam dunia bawah, Seol. Tetapi telah menang dan bangkit pada hari yang ketiga, sebagaimana Kristus mengutarakannya dalam Matius 17 ayat 23. Bahwa anak manusia akan menderita, akan mati,
tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga sesudah kematiannya. Itu yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus. Pada hari itu, pagi-pagi benar. Semua murid Yesus masih tertidur, masih terlelap, modum dope, renge dope. Maka kalau bahasa Batak memang ketika tertidur, modom, maka diperlukan hehe. Sama seperti Kristus yang bangkit. Sehingga Kristus itu bangkit dan menang untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Dan itulah yang terjadi ibu bapak pada hari kebangkitan Kristus itu. Dan ketika itu dinyatakan, maka nyatalah bahwa firman Tuhan, janji Tuhan untuk menggenapi kematiannya dan kebangkitannya sebagai simbol dan wujud nyata kepada orang percaya bahwa Kristus menang. Dan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Dan kemenangan Kristus menjadi kekalahan iblis. Sehingga hai maut di mana sengatmu, hai kematian di mana kekuatanmu. Itulah pekik orang percaya pada hari ini yang dilambangkan dengan kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus dari kematian. Dan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan seluruh umat yang percaya di dunia ini. Untuk juga bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus dalam dirinya. Sehingga iblis tidak lagi punya kekuatan untuk menahan kita di tengah-tengah kelemahan kita di perjalanan hidup kita di dunia ini. Ibu bapak yang terkasih, inilah awal dari persekutuan orang yang percaya pada hari Minggu. Jadi tidak usah sungkan mengatakan orang Kristen memuji Tuhan pada hari Minggu tidak seperti hukum Taurat pada hari Sabat. Ya, karena kebangkitan Kristus telah mengawali persekutuan-persekutuan berikutnya di dalam perjanjian baru untuk memulai kebangkitan orang percaya dan memuji Tuhan dalam persekutuan orang kudus di hari Minggu. Sehingga hari Minggu itu bukan hanya hari Sabat bagi orang Kristen, bukan juga hanya hari peristirahatan, bukan juga hanya hari kudus, tetapi hari Minggu, setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Karena dengan kebangkitan Yesus maka sempurnalah keselamatan yang dirancang Allah kepada kita. Bukan Yesus yang mati, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang ada di dunia bawah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Sehingga tidak sia-sia kita berdoa, tidak sia-sia kita bernyanyi, tidak sia-sia kita setiap hari Minggu datang memuji namanya, karena dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan itu semangat baru, harapan baru. Maka sekolah Minggu di gedung yang baru sekarang makan telur Paskah, simbol harapan baru. Mereka melakukan perlombaan Kristus bangkit. Merayakan Paskah ini dengan simbol-simbol dan lambang-lambang kebangkitan, kemenangan. Karena apa, ibu bapak? Karena kebangkitan Kristus telah menancapkan tahapan baru bagi orang yang percaya, yaitu pintu keselamatan telah terbuka, pintu keselamatan telah dibukakan bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya boleh berkenan masuk, mencari Yesus, dan bukan Yesus yang terlilit dalam kain kematian, tetapi Kristus yang bangkit. Maka Yesus mengatakan di kuburan itu, jangan kamu cari orang hidup di tempat orang mati. Carilah Yesus. Dan itulah juga yang disampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yaitu mencari Tuhan di dalam kemenangannya. Mencari Tuhan di dalam kebangkitannya. Kebangkitan manusia bersama-sama dengan Kristus dalam kemenangan kita pada hari ini. Karena dia Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah.
Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah? Sedikit saya sampaikan, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dua Tuhan kita. Jadi kita juga mengaku aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya yang mati pada hari bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana kelak dan seterusnya. Pengakuan iman rasuli kita menggambarkan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Apakah itu bermakna bahwa kita punya dua Tuhan? Kita punya Bapa, kemudian Yesus yang ada di sebelah kanan? Bukan. Kalau kita membaca Mazmur 110 ayat 1 dikatakan bahwa duduklah di sebelah kananku, aku akan menjadikan musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Maka dalam dunia Yunani pada saat itu dan juga dunia Yahudi, gambaran-gambaran antropologistik, yaitu dunia di atas ide manusia itu digambarkan untuk menggambarkan Tuhan. Jadi bukan dua Tuhan kita. Ada satu di sini dan satu di sebelah kanan, bukan. Tapi ketika Kolose 3 ayat 1 ini mengatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah, itu mewujudkan bahwa Tuhan kita menang dan musuhnya telah menjadi tumpuan kakinya. Bahasa Batak sidegi-degian di Pakna. Karena ia telah menang dalam sacrifice, pengorbanan kematian, dan obedience kepada Tuhan total, taat kepada Bapa, sehingga Yesus itu gambaran Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang menang. Maka ia wajar disimbolkan sebagai seseorang yang ditempatkan di sebelah kanan, yang sama dan setara, dan diberi kuasa untuk menyimbolkan dan melambangkan seorang yang berkuasa penuh atas kematian. Jadi itu Ibu Bapak ya. Jadi jangan bayangkan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bukan dua Tuhan di situ, ada satu di sini dan satu lagi sebelah kanan. Tapi itu antropologistik yang menggambarkan bahwa Tuhan kita itu telah menang. Dan itu jugalah simbol kemenangan kita hari ini. Orang percaya bangkit di dalam kebangkitan Kristus untuk menjadi orang-orang yang menang. The winner, bukan orang-orang yang kalah, the loser, pecundang. Tetapi mereka-mereka yang dibangkitkan bersama Kristus harus juga turut menang dalam segala hal, dalam segala persoalan hidupnya, supaya ia mampu menyimbolkan kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan kita dalam hidup kita. Bukan soal siapa menang dalam dominasi atau kehidupan dunia ini saja. Ya mungkin saja kita menang dengan kuasa kita, dominasi kita kepada orang lain, tetapi dominasi kita untuk menaklukkan terlebih awal dari kemenangan itu adalah keinginan diri kita atau hawa nafsu kita atau keinginan untuk menang sehingga kita menaklukkan orang lain. Bukan soal itu. Kemenangan Kristus harus membawa kemenangan kepada keluarga supaya penuh damai sejahtera. Kemenangan Kristus dan kebangkitannya harus membawa kemenangan dan harapan baru bagi kita untuk mampu di dalam ketabahan, di dalam pergumulan, persoalan, dan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kebangkitannya telah juga membawa kita menang dalam persoalan dan pergumulan hidup kita. Bukan soal menang kalah ini antara suami istri misalnya, sehingga istri mendominasi suami atau suami mendominasi istri. Ya sudah pernah Amang khotbahkan di
dapol istrinya lah kepala suaminya di pijat. Si istri kepo, penasaran. Pi katanya, "Pa, enak kepalanya dipijat, emang kepalamu sakit?" "Iya, sakit sekali kepalaku." "Kalau begitu dulu waktu sebelum menikah sama saya, siapa yang pijitin kepalamu?" Kata si istri kepada si suami. Lalu si suami berkata, "Ini kesempatan," pikirnya. "Ma, itulah, sebelum menikah sama kamu saya tidak pernah sakit kepala," kata si suami kepada si istri. Ya. Si istri langsung terkejut. "Maksud lo, saya yang bikin kamu sakit kepala?" Dalam hati suami, iya sadar dirilah kamu, pikirnya dalam hati kepada istrinya. Ya, sore harinya mereka makan ayam kalasan, lengkap dengan jeroan. Si istri langsung seperti menyerobot. Diambillah jeroan ini, bagian dalam, bagidal dari ayam ini. Dengan lahap dimakan hati-hatinya. Bahasa Indonesia hatinya. Lalu si suami bertanya, "Ma, emang kamu suka makan hatinya?" Kata si suami kepada istri. Si istri langsung langsung ini kesempatan untuk menang dan membalaskan, pikirnya demikian. "Enggak, Pak, semenjak menikah sama kamu saja saya suka makan hati," katanya kepada suaminya. Satu-satu mereka. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau merasa untuk introspeksi diri. Bagaimana supaya sama-sama menang, bagaimana supaya sama-sama bersuka cita. Tetapi kemenangan dirasakan adalah apabila ia mampu mendominasi kehidupan orang lain. Dan itu juga lah yang ditekankan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah membawa kita bangkit, bukan hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini. Ayat 2 mengatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas." Ya, perkara yang di atas. Perkara tersembunyi, perkara di bumi, perkara di sorga, perkara kehidupan yang kekal. Karena kebangkitan Kristus telah membuka kita untuk memikirkan perkara yang misteri, yaitu perkara kebangkitan Kristus. Saya tadi pagi mengkhotbahkan, apakah kalau kita tidak tahu atau mungkin kita tidak mengerti sehingga itu berarti bahwa itu tidak ada? Oh tidak. Kita mungkin tidak tahu, tapi itu bukan berarti tidak ada. Pung, apa bau pung? Saya sudah tahu semuanya. Perkalian. Sudah tahu semua perkalian? Sudah. Tes. 5 kali 5. 25, gampang pung. 7 kali 7. 49, gampang pung. Wah, bau puku hebat. Saya tanya dulu yang berbeda. 8 kali 9. Berapa 8 kali 9? Pas doi, satu kesalahan udah. Pas doi. 72 pung. Wah, hebat kamu. Sudah saya hafal semua itu pung. Jangan, kalau begitu ini dulu. 12 kali 12. Opung sih. Manalah ada 12 kali 12. Guru kami bilang, perkalian 1 sampai perkalian 10. Tidak ada 12 kali 12, katanya kepada opungnya. Lalu opungnya ini bingung. Wah, ini saya yang salah atau kamu yang salah? Pikirnya kepada si opungnya. Makanya opung, kamu jangan sok tahu deh, katanya diajari opungnya kan. Sudah opung sih kamu, katanya pula kan. Kami ini sekarang 10 kali 10 sudah habis semua. Siapa yang salah?
si anak itu atau si opungnya. Saudara-saudara, mereka benar berdua. Si opungnya tahu ada 12 kali 12, tapi si anak itu memang tidak tahu ada 12 kali 12. Tapi meskipun dia tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Meskipun kita tidak mengerti, bukan berarti tidak ada. Tentang misteri kebangkitan juga saudara-saudara, mungkin ada banyak hal yang tersembunyi, seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Pikirkanlah hal-hal yang tersembunyi. Masih banyak misteri, kerahasiaan, kebangkitan, dan juga kehidupan yang kekal, kehidupan yang kemudian, kehidupan sesudah kematian. Tetapi itu bukan berarti tidak ada. Bahkan yang kita nantikan telah disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa kematian bukan akhir dari perjalanan hidup orang yang percaya, tetapi kematian itu bahkan menjadi awal kemudian untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang menang dan memikirkan hal-hal yang di atas, dan memikirkan hal-hal yang surgawi, dan memikirkan hal-hal yang batiniah dalam perkara kehidupan kita. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Menanglah kita ibu bapak. Apa pergumulan hidupmu saudara-saudara, menanglah kita. Kita menangkan sama seperti Kristus memenangkan penderitaannya dan sampai kepada kebangkitannya yang kita ingat pada hari ini. Sehingga ketika kita belum menjadi pemilik perkara dunia ini, jangan berkecil hati. Ketika kita belum menjadi orang-orang yang terpandang di dunia ini, jangan berkerdil hati. Karena apa? Karena janganlah kita hanya memikirkan perkara di dunia ini. Karena lebih penting ada perkara yang harus kita pikirkan, yaitu perkara yang di atas. Perkara duduk di sebelah kanan Allah. Perkara yang ada di surga. Dan itulah yang seharusnya menjadi terutama bagi kehidupan orang yang percaya pasca kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jangan seperti opung di kampung yang sudah mau mati, sudah mau meninggal dia. Sudah pukul 5 lah, sebentar lagi pukul 6 mau teng. Bagaimana opung? Sudah tiurlah kamu menuju surga, patiurlah kam, pasak dirim tutuhani, kata anak-anaknya. Ingok mamar tangiang, serahkan hidupmu kepada Tuhan seperti Kristus di kayu salib. Ya Bapa, aku serahkan jiwaku kepadamu. Demikian kata anak-anaknya. Tapi si bapak ini sedikit pun tidak memikirkan hal itu. Yang ia pikirkan dan ia tanyakan, dengan sisa-sisa napasnya ia berkata, hamu akan aku ngai pamate hamu lampu luar, katanya kepada anak-anaknya ya. Udah mau mati pun pikirannya masih lampu luar ya. Yutanami alai moloborngin esowo to herat diba. Kadangkala mengherankan. Lampu itu kan untuk malam. Tapi malam-malam dimatikan lampu luarnya hingga gelap gulita itu. Padahal seharusnya lampu luar itu menyala malam-malam. Udah mau mati pun pikirannya masih lampu luar, begitulah ya. Masih ke dunia ini maksudnya, masih yang di level-level perkara di dunia ini. Atau seperti pendeta itu, pendeta pada waktu perjamuan kudus. Karena Kristus telah bangkit. Wah, luar biasa lah kalau pendetanya ini berkhotbah supaya lebih menggugah pikirnya kan. Karena sudah sakit keras, telah menebus kita darahnya yang kudus. Dari tubuhnya mengalir air suci. Dipakukan tak untuk menebus kamu amang. Dari kematianmu, dari penderitaanmu. Supaya engkau dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Dari neraka ke surga. Bagianmu. Itulah warisanmu. Surga yang penuh dengan gelak tawa. Tidak ada lagi sakit seperti yang kamu alami ini.
Karena Kristuslah yang memberi. Demikian khotbah si pendeta itu, berapi-api dia. Yang sakit itu mangut-mangut. Jadi si pendeta ini makin semangat. Wah, masuk dohora jami tahun, pikirnya dalam hatinya kan. Surgoi memang pikiri. Tadi bahasa Indonesia, sekarang bahasa Batak dia karena semangatnya. Ima sarion di bagasan ngulum. Jadi penasaran pendeta ini ditanya yang sakit ini. Alani amang jauh top katanya. Molo mati ho. Tu dia doh. Tong mahosanon nga otik nama. Tutuba mau amang buan. Jadi padahal tadi berbicaranya surga. Yang mau mati ini masih pikirannya ketoba. Jadi tutuba mau katanya. Si pendeta ini ya sudahlah. Kalau mau ketoba, tema tutuba mau kamu katanya. Jadi begitu juga lah ya. Perkara di dunia dan perkara surga. Dan dunia ini telah menawarkan kepada manusia hampir didominasi oleh perkara dunia. Karena dunia memang mengajak kita untuk mengesampingkan perkara surga, perkara kehidupan yang nanti. Kita hanya ditawarkan, kita diberikan tawaran-tawaran perkara dunia, sehingga memang seluruh umat manusia saat ini hanya disibukkan oleh perkara-perkara dunia saja. Apa itu? Yaitu perkara daging, lahiriah, perkara jasmani. Sehingga banyak orang yang merasakan bahwa lawatan Tuhan dan kemenangan Tuhan bukan kemenangannya, kebangkitan Tuhan bukan kebangkitannya, karena ia belum mampu menjadi orang yang memenangkan perkara-perkara di dunia ini. Padahal Kristus mati bukan untuk memenangkan perkara dunia. Dan itulah kegagalan murid-murid Yesus. Karena pikiran mereka perkara dunia, padahal Yesus membawa perkara surga. Apa itu? Judas berpikir bahwa meskipun kujual ini Tuhan Yesus, ia akan mampu melepaskan dirinya hanya dengan sekali hardik, seperti Danau Tiberias yang bergoncang dengan sekali kata, dengan sekali hardik, diamlah, maka ombak dan topan itu berhenti. Petrus juga demikian. Meskipun ia akan ditangkap dan menderita, tetapi dengan sekali hardikan, maka sama seperti Kristus yang menghardik orang kerasukan setan, lalu pindah ke hewan, maka dengan sekali hardik tentara ini semua akan mati. Mereka masih berkutat dalam perkara dunia. Mereka masih berkutat dalam perkara daging. Padahal Yesus sedang membawa misi surga, yaitu mengalahkan iblis, maut, dan cengkraman dunia bawah, untuk memindahkan kita dari sana menuju kehidupan yang kekal, untuk membawa kita move dari Seol, dunia orang mati yang akan mendapatkan hukuman selama-lamanya, kepada terangnya yang ajaib, yaitu pancaran sinar kebangkitan Kristus yang berkilau-kilauan, yang membawakan kita kepada kehidupan yang abadi dan kehidupan yang kekal. Dan itulah kebangkitan Kristus. Maka ibu bapak, bangkitlah dari kesedihanmu. Ada orang yang kalau Paskah itu pergi ke kuburan dan tidak henti-hentinya menangis, padahal mungkin istrinya, suaminya yang dikasihnya sudah bertahun-tahun meninggal. Tidak henti-hentinya menangis, dan tangisannya adalah tangisan ratapan kesedihan. Boleh bersedih, tapi jangan meratap. Kalau bahasa Batak, buru tangis dah, unang mengadungi. Mengadungi itu sudah mengesampingkan kekuatan Tuhan. Boleh menangis. Boleh Bapak Pendeta menangis di kuburan, boleh. Bikinlah satu ayat tatong. Na burjuro nama takko nama mololawau. Tu pasar itu Liliano dehepengga, begitulah misalnya ya. Apalagi molo tu molau ATM naro ilian terina ilian ATM
HP kosong, padahal kosong ya. Mololau tu kuburan padita boy do martang yang boy. Semua dang boy martang. Bisa berdoa bisa. Apa yang didoakan di sana itu yang penting. Jangan didoakan lagi yang meninggal itu. Gak ada gunanya lagi itu. Karena dia sudah tenang, nyaman. Doakanlah dirimu di pusara yang meninggal. Bapak kita atau siapapun. Boleh menyebutkan di pusara ini, boleh. Tuhan, kami berdoa di atas kuburan yang meninggal ini. Datang yang dari kuburan itu, betul doi katanya. Bagaimana Tuhan? Dari 3 meter di bawah tanah juga. Oh Tuhan tuh loi mak katanya juga, bisa juga. Boy do martangeng boy, alai unak tangyakon na mati. Jangan berdoa bagi orang meninggal, karena dia sudah selesai. Sama seperti Yesus sendiri berkata, sudah selesai. Katanya. Nung ngamarujung, oding, sudah berbeda, dunianya sudah yang lain. Kita yang masih di dunia ini, dia sudah berperkara dengan Tuhannya. Jangan doakan, jangan minta berkat dari dia, jangan. Apalagi kalau yang meninggal ini profesor doktor. Opung liama ha profesor mi kepada pinoparmu katanya, supaya ada lagi peparanmu yang profesor katanya. Profesor dari bawah tanah jawab, emangnya lu enak jadi profesor katanya. Gampang jadi profesor, berusaha lu katanya kan begitu. Urupi mapau pumojo nama bulan nonom SMBPTN, bilang saja si yang hidup ini sudah susah. Seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Apa itu? Ya itulah ya. Dia saja bilangnya sudah susah. Apalagi opungnya yang di bawah ini. Urupi opung dah. Goret tangan naik memilih multiple choice. Multiple choice nih. Tiup tangan naik. Dari mana orang mati meniup tangan menggoret ujian itu? Datanglah pungnya dari bawah. Marsak ngayai gariau petambah SMP dopung katanya. Bagaimana mungkin saya lulus SMBPTN ya. Ya itulah. Perkara yang di atas, Ibu Bapak. Yesus itu datang membawa perkara yang di atas. Tapi kita Bapak Pendeta masih di dunia. Ya. Di Portibio de Pihita, di dunia yang penuh pergumulan, penderitaan, kebodohan, kesusahan, sakit, penyakit. Bahkan nanti kita akan mati. Sekali-sekali ke kuburan, berpikirlah bahwa kamu akan di situ nanti. Termasuk saya, kita akan di situ nanti. Maka penting untuk meninjau rumah bahagia kita selama-lamanya memang. Jangan hanya rumah di Perum klaster sana, di Kota Baru, di Kota Indah, di Bandung. Sekali-sekali kita jenguk rumah bahagia kita nanti. Karena mungkin bisa saja kita lebih lama di sana daripada saya di pesantren misalnya ya. Lebih lama, Ibu Bapak. Penting bagi kita untuk mengerti dan memahami perkara surgawi. Masih di dunia ya, hendaknya kekuatan, motivasi, harapan baru, semangat baru yang dipancarkan oleh kilauan kebangkitan Kristus berkilau kepada hati kita, sehingga kita dengan semangat memperjuangkan hidup kita. Itu semangat Paskah, itu motivasi Paskah, sehingga kita dengan kekuatan baru, semangat baru memenangkan pergumulan pertarungan hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, the winner, not the loser, atau pecundang yang kalah. Kita adalah pancaran Kristus yang memenangkan penderitaan kita sampai kepada kematiannya. Dan sampai kepada kematian kita, kita tidak pernah berputus asa. Lanjutkan terus, berusahalah terus, dan dengan penuh ketaatan kepada Bapa, memperlengkapi kehidupan kita dengan semangat
kebangkitan sorgawi, memberi motivasi bagi kita untuk memperjuangkan perkara dunia kita ini yang sedang bergumul, tidak bekerja, kesusahan. Biarlah pancaran kebangkitan Kristus memberi kita semangat baru. Yang sedang sakit, biarlah pancaran kebangkitan Kristus memberikan kita kepulihan batin dulu, sehingga kita percaya bahwa kita akan sembuh dengan kuasa kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Iya, itulah yang dipancarkan oleh kebangkitan, sehingga iblis tidak bersuka cita karena batin kita telah diperlengkapi dengan perkara surga, dan dengan perkara surga itu kita berangkat untuk menyelesaikan perkara hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Kristus telah bangkit, sehingga kami percaya mengikut Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang kalah. Kami percaya bahwa pancaran kebangkitan Kristus juga menjadi pancaran kebangkitan kami, kebangkitan orang-orang yang percaya kepadamu, untuk mengalahkan musuh-musuh kami di dunia ini, sehingga menjadi tumpuan kaki kami, seperti Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadikan musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Tuhan, terima kasih karena batu itu telah Tuhan gulingkan bagi kami, sehingga terbukalah bagi kami pintu keselamatan yang disempurnakan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Bagi kami Tuhan yang masih di dunia ini, kiranya Engkau perlengkapilah kami dengan senjata rohani, dengan semangat surgawi dan harapan dari Tuhan untuk berperkara ketika kami masih di dunia ini. Banyak perkara yang kami hadapi, perkara kesusahan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, kebodohan, kemiskinan, dan keterpurukan kami di perjalanan hidup kami di dunia ini. Sebagian dari kami pernah merasa gagal, tidak terpilih, tidak menang ketika berperkara dengan dunia ini. Tapi biarlah Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami dengan semangat surgawi terus berusaha dengan ketaatan penuh seperti Yesus memenangkannya bahkan hingga akhir hayat kami. Biarlah Engkau terangi melalui terang kebangkitan-Mu ya Yesus mereka-mereka yang sedang sakit saat ini, yang terbaring di rumahnya. Tuhan, bangkitkan semangat surgawi, harapan surga bagi mereka untuk percaya bahwa mereka dipulihkan dalam nama-Mu, dalam kematian-Mu, sehingga dengan penuh harapan itu mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Bagi mereka juga yang sudah tua dan lanjut usianya, biarlah Tuhan merancang kehidupan yang baik bagi mereka, dan tumbuhkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi ada kehidupan yang kekal. Mereka-mereka yang sudah tua dan sakit tua, yang terbaring saat ini di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Amang Sidabuke, Opung Tiar, Purba, dan juga yang tidak kami ketahui sedang terbaring lemah. Tuhan berkati mereka sehingga jamah tubuhnya, dan oleh bilur-Mu mereka dipulihkan dan disembuhkan, sehingga mereka memenangkan pertarungan sakit penyakit mereka di dalam Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka makan, dan tangan medis dokter menjadi saluran karya Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi para nabi balu, biarlah Tuhan yang menghibur mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bersedih hati, ditinggal oleh keluarga mereka yang mereka kasihi, anak, suami atau istri, atau orang tua kami di kampung telah meninggalkan kami dan saat ini tidak ada di dunia ini. Tuhan, hiburkan hati mereka sehingga semangat surgawi
memperlengkapi mereka untuk terus-menerus melanjutkan kehidupan ini di dalam harapan dari Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, supaya di dalam perjalanan hidupnya mereka meneladani Kristus yang taat kepada Bapa di sorga. Anak-anak kami sekolah minggu ditumbuhkan imannya, yang saat ini merayakan Paskah di gedung sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
Satu ayat lagi sambil bangkit berdiri. Dalam hidupku, Dia besertaku. Aku percaya kemenangan dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah, Kristus bangkit.